Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, keuangan negara itu tersedot habis karena banyak masalah, perang, ada nabi-nabi palsu, orang-orang murtad dan sebagainya. Itu membutuhkan biaya. Belum lagi tetap Abu Bakar itu di tengah kondisi perang kayak gitu, itu tetap ngasih bagi-bagi kepada rakyat. Rakyatnya itu dikasih duit. Itu sejak zaman, sebenarnya sejak Rasulullah SAW lah. Rasulullah SAW itu biasa bagi-bagi duit ke rakyatnya, itu biasa. Nggak apa, saya tarik dulu sedikit ke Rasulullah SAW, karena supaya jangan sampai salah paham itu hanya di masa Abu Bakar atau Khulafaur Rasyidin. Anas bin Malik menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW menerima faid, dan itu artinya punya beliau kalau faid. Dan itu yang terbesar yang beliau terima, 180.000 dirham. Berapa 180.000 dirham? Pada zaman itu sama dengan 18.000 dinar. 18.000 dinar artinya 180 miliar hari ini. Satu waktu, satu waktu. Kemudian Rasul bilang, taruh di pojok sana, pojok masjid. Kata Anas bin Malik, terdengarlah azan asar. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya tanpa menoleh sedikit pun ke uang yang numpuk itu, 180 M kalau dirupiahkan. Beliau sholat, begitu selesai sholat, beliau mendekat ke tumpukan uang itu, kemudian bilang kepada para sahabatnya, kemarilah, ambillah. Beliau cuma memberikan perintah ambillah, artinya masing-masing ambil sendiri, terserah. Sebelum maghrib, kata Anas bin Malik, tidak tersisa 1 dirham pun. Ludes 180 miliar dari asar ke maghrib. Ya Almira nggak perlu sampai 180 M lah. Dan nggak perlu ditumpuk. Sekarang malah bahaya kalau ditumpuk. Cukup ditransfer aja kan ya. Ya itu semuanya doa, mudah-mudahan Almira melimpah lah. Iya, ini bukan sebuah tekanan kekaisaran, enggak, ini berdoa supaya memang Almira melimpah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Masa kalau Singapore Airlines aja bisa bagi-bagi, Almira nggak bisa. Kan gitu. Itunya. Lah, itu habis tuh. Di zaman Abu Bakar tuh habis. Pernah. Sampai betul-betul Baitul Mal tuh kosong. Sementara kemudian ada kondisi sulit gitu ya, peceklik gitu ya. Wah, itu penduduk Madinah istilahnya belingsatan itu dah. Makan susah ini apa dan sebagainya. Masyarakat itu ketika susah makan datangnya tuh ke pemimpin. Memang betul itu. Pemimpin tuh untuk digituin. Ketika rakyat susah makan tuh datang ke pemimpin. Jangan kemudian dikit-dikit datang ke pemerintah. Lah, terus pemerintah mau ngapain? Emang pemerintah tuh untuk itu. Kata Abu Bakar, sudahlah kalian tahu, Baitul Mal kosong. Aku memohon kepada Allah, aku berdoa, semoga urusan kalian cepat diselesaikan. Besoknya masuklah 100 ekor unta gitu ya, dengan barang dagangan. Wah, makanan, pakaian, masuk gitu. Bahwa ada barang saja itu alhamdulillah. Kan masalahnya tadinya sudah tidak ada barang. Kan? Bayangkan ketika demandnya tinggi, barangnya nggak ada. Lu udah nggak kebayang. Barangnya ada. Para pedagang ngumpul. Punya siapa ini? Punya Utsman. Datang ke Utsman. Utsman, itu barangmu? Iya. Artinya Utsman dagang. Tapi yang dagang kan bukan Utsman lah. Utsman udah bos. Gitu lah. Masuk 100 ekor unta. Dengan gandum, dengan apa. Kalau gitu kami beli ya. Artinya, biasa kan Utsman pemilik, ini kan istilahnya distributor, mau distribusikan. Berapa keuntungan yang kalian tawarkan? Ya dirham bedirham gitu ya. Artinya 100% lah kalau begitu, dirham bedirham kan gitu. Kata Utsman, enggak lah, kecil itu. Ini kan lagi susah barang gitu. Ya udah kami naikkan 1:2. 1 dirham kami bayar 2 dirham. Enggak, masih kecil. 3, 4 gitu. Sampai 4 nih. Kata Utsman, enggak. Tinggi sekali kata mereka.
Iya, karena sudah ada yang siap dengan tawaran lebih tinggi. Siapa yang nawar? Kan pedagang Madinah itu kami, kan gitu. Artinya pedagang mana? Siapa lagi kan? Kalian pernah dengar nggak? Atau kalian pasti pernah dengar. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Kan kalian 1 banding 4 kan? Ada yang 1 banding 10. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit ini. Aku bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Ngapain aku untung cuma 1 banding 4? Ada yang ngasih 1 banding 10. Subhanallah. Utsman saja yang bukan khalifahnya saat itu merasa bahwa ketika aku itu punya, ini amanah dari Allah, sementara semua orang kesulitan. Ini bukan saatnya aku cari untung di tengah kesulitan orang. Katanya kalau mau nyalurkan sekian, bayar ininya sekian, ininya sekian. Aduh, ya nggak tahu. Nanya saya bukan sumber berita. Utsman tuh begitu karena itu amanah. La imana liman la amanata lahu. Tidak berlaku iman, tidak ada iman pada diri orang yang tidak amanah. Maka kenapa amanah itu begitu luar biasa dan apa efek dari amanah? Lihat ketika terjadi kesulitan dan musibah. Semuanya merasakan bahwa itu adalah kondisi yang kita alami bersama. Aku tidak akan mengambil keuntungan mumpung itu di tengah kesulitan. Gak ada di kepala seorang Utsman. Itulah iman dan musibah bagaimana kemudian menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah sikap, dan kemudian berdampak begitu luar biasa terhadap persoalan yang dihadapi semua orang. Makanya kenapa itu masyarakat menjadi masyarakat yang sehat. Karena nggak mungkin istilahnya ngamuk-ngamuk, misuh-misuh atau apa. Ya ngapain? Orang dari mulai istilahnya presidennya, orang-orang kayanya sama-sama merasa bahwa ini adalah permasalahan bersama yang harus kita atasi bersama. Semua yang kumiliki, kekuatanku, fasilitasku, kekayaanku adalah amanah yang harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Wallahu ta'ala alam.